Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurani Mesyarah, NIM 170306060. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit pada tanaman stroberi. Nah, pada tugas ini saya membuat aplikasi tentang sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit atau hama pada tanaman stroberi. Sistem pakar ini diharapkan dapat membantu para petani stroberi untuk dapat mendiagnosa atau mengetahui penyakit yang menyerang tanaman mereka, sehingga penyakit tersebut akan cepat teratasi, sehingga yang mana nantinya akan meningkatkan kualitas panen petani stroberi. Tentunya juga akan meningkatkan perekonomian mereka. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan latar belakang kenapa saya membuat aplikasi ini. Nah, langsung saja, stroberi merupakan salah satu buah yang cukup banyak peminatnya. Buah ini mengandung vitamin C yang baik untuk tubuh. Tanaman stroberi termasuk tanaman yang gampang-gampang susah untuk dibudidayakan. Seperti yang kita ketahui, stroberi banyak ditanam oleh orang yang berada di dataran tinggi, sementara di dataran rendah bisa juga dibudidayakan, cuma perawatannya berbeda. Selanjutnya, harga buah stroberi di pasaran juga tergolong mahal. Maka dari itu, banyak orang yang mencoba melakukan budidaya stroberi. Sistem pakar ini diharapkan dapat membantu para pemula atau bahkan petani untuk mendiagnosa penyakit yang menyerang tanaman stroberi mereka. Dengan memilih gejala-gejala yang sudah ada pada sistem, maka sistem akan melakukan pencarian untuk mendapatkan jenis penyakit yang sesuai dengan gejala. Nah, aplikasi ini dibuat menggunakan metode backward chaining, jadi akan melakukan penelusuran ke belakang untuk memperoleh goals-nya atau hasilnya. Jadi ketika user mengunjungi websitenya, maka akan memilih gejala-gejala yang sudah disiapkan oleh sistem, sehingga nanti ketika tombol proses diklik, maka sistem akan melakukan pencarian untuk mencari jenis penyakit yang sesuai dengan gejala yang dipilih oleh si user. Nah, kenapa aplikasi ini dibuat berbasis web? Karena akan memudahkan user untuk mengunjungi aplikasi ini. Jadi, user tidak perlu mendownload dan menginstal aplikasi ini. Cukup mengunjungi URL atau website yang dibagikan oleh pembuat, maka bisa dengan gampang untuk mengunjungi. Yang terpenting ada koneksi internet. Nah, selanjutnya dengan adanya aplikasi ini, penanganan terhadap tanaman stroberi yang terserang hama dapat teratasi dengan cepat, sehingga akan meningkatkan kualitas dan jumlah panen petani stroberi. Nah, dengan adanya aplikasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian para petani stroberi, karena penanganan yang cepat maka tidak akan mengakibatkan permasalahan yang fatal terhadap tanaman tersebut. Selanjutnya, form pada aplikasi. Nah, pada user interface-nya seperti ini. Di menunya terdapat menu home, menu diagnosa, menu info penyakit. Nah, di sini berisi tentang nama penyakit dan pengertian tentang penyakitnya, terus juga ada solusinya. Terus ada menu about, berisi tentang aplikasi ini. Aplikasi ini dibuat menggunakan metode backward chaining, menggunakan bahasa pemrograman PHP, MySQL, dan menggunakan database juga, sehingga ada juga menu adminnya. Nah, di halaman home ini sendiri ada tulisan selamat datang. Nah, di sini ada penjelasan sedikit mengenai sistem pakar ini, yaitu sistem pakar diagnosa penyakit pada tanaman stroberi ini diharapkan dapat membantu para petani stroberi untuk mengenali jenis penyakit atau hama yang menyerang tanaman mereka. Nah, ada juga tunjuknya untuk memulai proses diagnosa,
silahkan klik mulai diagnosa. Nah, ketika kita klik mulai diagnosa, maka akan muncul form registrasi. Nah, di sini kita diminta untuk menginputkan nama, kelamin, di sini ada pria dan wanita, ada umur, alamat, terus email. Selanjutnya kita lanjut mengeklik daftar. Nah, selanjutnya pada saat kita mengeklik daftar akan muncul form konsultasi. Nah, di sini kita diminta untuk memilih. Silakan pilih gejala-gejala yang Anda alami di bawah ini. Nah, kita disuruh untuk memilih gejala-gejala yang dialami oleh tanaman stroberi. Nah, ketika kita sudah memilih gejala, kita lanjutkan dengan proses diagnosa. Nah, ketika kita mengeklik proses diagnosa, maka hasil diagnosanya muncul. Nah, di sini akan muncul sukses terkoneksi ke MySQLi. Kemudian ada kode NOIP dan selanjutnya ada kode gejala. Selanjutnya ada nama penyakitnya. Nah, setelah itu ketika kita akan mendiagnosa kembali, kita tinggal klik diagnosa kembali. Nah, maka nanti akan melakukan diagnosa kembali tanpa menginputkan nama atau menginputkan registrasi. Nah, kalau kita mau kembali, berarti kita akan kembali ke menu sebelumnya, yaitu menu form konsultasi. Selanjutnya, saya akan mendemokan aplikasinya, meskipun masih terdapat error. Nah, ini merupakan tampilan dari form aplikasinya. Saya menggunakan localhost. Nah, di sini tampilan untuk user interface. User interface-nya di sini ada tulisan sistem pakar diagnosa penyakit tanaman stroberi menggunakan backward chaining. Nah, selanjutnya di sini ada form utamanya, yaitu ada home, diagnosa, info penyakit, about, dan admin. Nah, di sini ada tulisan selamat datang, sistem pakar diagnosa penyakit pada tanaman stroberi ini diharapkan dapat membantu para petani stroberi untuk mengenali jenis penyakit atau hama yang menyerang tanaman mereka. Untuk memulai proses diagnosa, silahkan klik mulai diagnosa. Nah, ketika kita klik mulai diagnosa, selanjutnya akan muncul form registrasi. Nah, di sini kita tinggal menginputkan nama, terus jenis kelamin, umur, alamat, email. Nah, kalau sebelumnya kita sudah pernah menginputkan di sini, maka nanti akan muncul juga secara otomatis. Selanjutnya, di form registrasi ini, menunya masih sama, ada home, diagnosa, info penyakit, about, dan admin. Semuanya masih sama, dan selanjutnya kita akan langsung ke daftar. Nah, di sini ada form konsultasi. Di sini kita inputkan, silahkan pilih gejala-gejala yang tanaman Anda alami di bawah ini. Nah, saya di sini misalnya memilih gejala 1, yaitu terdapatnya bercak-bercak kecil bulat berwarna merah keunguan pada daun. Seperti yang tanaman kita alami. Nah, kita cari di sini mana yang tanaman kita alami, kita bisa klik. Selanjutnya, kalau kita reset, berarti kita akan mengulang kembali. Dan langsung saja ke proses diagnosa. Nah, hasil diagnosanya seperti ini. Ada kode gejala, terus di sini ada nama penyakitnya, bercak merah. Jadi sesuai yang saya inputkan tadi, gejalanya terdapat bercak-bercak kecil bulat berwarna merah keunguan pada daun. Nah, ternyata nama penyakitnya yaitu bercak merah. Selanjutnya ketika kita akan mendiagnosa kembali, kita akan kembali ke menu diagnosa tadi. Dan kita klik kembali, berarti kita akan kembali ke form sebelumnya. Selanjutnya,
Nah, di sini saya menggunakan localhost PHP myadmin. Nah, ini semua merupakan tabel-tabelnya. Terdapat tabel analisa hasil, tabel gejala, tabel login, tabel penyakit, tabel relasi, tabel analisa, tabel gejala, tabel pasien, dan tabel penyakit. Nah, tabel pasien sendiri ketika tadi kita mengisikan informasi di form registrasi, maka nanti akan dikirim ke tabel pasien ini. Nah, di sini ada semua. Nah, selanjutnya ketika kita menginputkan gejala, maka nanti akan muncul di form gejala ini. Nah, nanti akan masuk ke sini. Ketika kita menginputkan gejalanya, nah ini tabel relasinya. Nah, selanjutnya sampai di sini presentasi singkat saya. Saya mohon maaf jika masih terdapat error, dan saya mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.